Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Larin Biosari dengan NIM 2230021. Baiklah, saya di sini akan membacakan salah satu tugas seminar akuntansi yang berjudul Manajemen Risiko Derivatif atau suatu studi simulasi. 1. Pembahasan teori. Teori manajemen risiko derivatif. Risiko instrumen derivatif dapat dikurangi melalui strategi hedging, yaitu dengan menyimbangkan fungsi derivatif menggunakan aset atau instrumen lain. 2. Teori hedging dilakukan untuk menetralkan sensitivitas harga derivatif terhadap perubahan harga aset dasar atau suku bunga. Teori risiko modal. Risiko muncul ketika strategi hedging didasarkan pada modal yang salah spesifikasi, sehingga perlindungan risiko menjadi tidak efektif. Teori risk natural pricing. Harga derivatif ditentukan berdasarkan ekspektasi nilai masa depan di bawah probabilitas risiko natural yang didiskontakan. Kasus yang dibahas. Artikel ini membahas kasus manajemen risiko pada instrumen derivatif, khususnya opsi beli, di mana investor atau institusi keuangan memiliki posisi short yang berisiko tinggi. Risiko tersebut muncul karena nilai opsi sangat sensitif terhadap perubahan harga aset dasar, volatilitas pasar, suku bunga, serta kemungkinan terjadinya lonjakan harga ekstrim. Melalui studi simulasi, artikel ini menguji berbagai strategi lindung nilai, mulai dari strategi sederhana yang hanya menggunakan aset dasar, hingga strategi yang lebih kompleks dengan tambahan opsi obligasi derivatif volatilitas. Kasus ini menunjukkan bahwa penggunaan modal yang tidak tepat, seperti asumsi volatilitas konstan dalam model Black-Scholes loss, seringkali menyebabkan kegagalan hedging ketika kondisi pasar sebenarnya bersifat dinamis. Oleh karena itu, kasus yang dibahas dan menekankan bahwa keberhasilan pengolahan risiko derivatif sangat bergantung pada kesesuaian antara modal strategi hedging, karakteristik risiko pasar yang dihadapi. Artikel ini membahas kasus manajemen risiko pada instrumen derivatif, khususnya opsi beli, di mana investor atau institusi keuangan memiliki opsi short yang berisiko tinggi. Risiko tersebut muncul karena nilai opsi yang sangat sensitif terhadap perubahan harga aset dasar, volatilitas dasar, suku bunga, serta kemudian terjadinya lonjakan harga ekstrim. Melalui studi simulasi, artikel ini menguji berbagai strategi lindung nilai, mulai dari strategi sederhana yang hanya menggunakan aset dasar hingga ke strategi yang lebih kompleks dengan tambahan opsi, obligasi, dan derivatif volatilitas. Kasus ini menunjukkan bahwa penggunaan modal yang tidak tepat, seperti asumsi volatilitas konstan dalam model Black-Scholes, seringkali menyebabkan kegagalan hedging ketika pasar sebenarnya bersifat dinamis. Oleh karena itu, kasus yang dibahas bahwa keberhasilan pengolahan risiko derivatif sangatlah mudah pada kesesuaian antara modal, strategi hedging, dan risiko pasar yang dihadapi. Teknik analisis data. Artikel ini menggunakan teknik analisis data berbasis studi simulasi dengan pendekatan Monte Carlo untuk menganalisis efektivitas berbagai strategi lindung nilai pada instrumen derivatif. Penulis terlebih dahulu mensimulasikan data harga aset dasar, volatilitas, dan suku bunga berdasarkan beberapa model penetapan harga opsi yang berbeda, yaitu model Black-Scholes, model dengan volatilitas stokastik, model suku skotik, serta model mengadopsikan risiko lonjakan harga. Simulasi dilakukan dalam kerangka waktu diskrit, dengan periode rebalancing tertentu untuk meniru kondisi pasar yang realistis. Selanjutnya, berdasarkan data simulasi tersebut, penulis membangun berbagai strategi hedging seperti single instrument hedge atau delta natural hedge, delta hedge atau natural hedge, serta hedging menggunakan opsi tambahan derivatif volatilitas. Pada setiap periode rebalancing, nilai portofolio lindung nilai dibandingkan nilai posisi opsi yang dilindungi untuk memperoleh hedging error. Hasil penelitian. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa efektivitas strategi lindung nilai sangat dipengaruhi oleh ketetapan modal dan jenis risiko yang dihadapi. Strategi hedging yang sederhana, yaitu single instrument, artinya hanya menggunakan aset dasar, terbukti menghasilkan kesalahan lindung nilai paling besar, terutama ketika pasar mengandung risiko volatilitas stokastik, suku bunga stokastik, dan lonjakan harga. Sebaliknya,
Strategi hedging yang lebih kompleks, khususnya delta natural hedging dengan menggunakan opsi tambahan, mampu menurunkan hedging error secara signifikan dan memberikan kinerja yang paling stabil di hampir seluruh kondisi simulasi. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa risiko volatilitas merupakan sumber risiko paling dominan dalam derivatif, sehingga model yang mampu menegakkan volatilitas skolastik memberikan hasil hedging yang jauh lebih baik dibanding model dengan asumsi volatilitas konsisten. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.